Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan mengaplikasikan konsep-konsep dasar yang telah kita pelajari pada fluida statik. Ya. Untuk selanjutnya, ayo ikuti penjelasannya. Oke. Nah, soal yang pertama, tekanan udara di permukaan air laut pada suatu saat sekitar 2 atmosfer. Ya. Di mana satu atmosfer 10⁻5 Newton per meter kuadrat. Hitung massa jenis air laut pada kedalaman 25 meter jika tekanan hidrostatiknya 5 kali 10⁻5 Newton per meter kuadrat. Oke, nah, lewati ini dulu kalau belum paham. Terutama konversi satuan dari CGS ke MKS. Nah, 2 atm atmosfer 2 kali 45 hanya tetap, P-nya juga tetap, pH-nya. Nah, oke jawab. Nah, gunakan rumus ini P sama dengan P0 tambah rho GH 5 kali 45, 2 kali 45 ditambah rho kali 10 kali 25 ya. Dapatnya 250 rho. Ini pindah ruas 5 kali 5 dikurangi 2 kali 10 pangkat 5. Nah, 250 rho 3 kali 45. Nah, rho sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dibagi 250. Hasilnya 1.200 kg per meter kubik. Ya. Oke, itu jawaban soal yang pertama dan cara kerjanya. Oke, semoga dengan soal ini kalian mengerti. Nah, lanjut. Nah, ini soal mirip dengan nomor 1. Ya. Hitung kedalaman air laut. Jika massa jenis air laut pada kedalaman itu sekitar 1,25 gram per cm kubik. Yang tekanannya 15 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Anggap tekanan udara saat itu 1 atmosfer. Ya. Nah, diketahui. Tuh, ya. 1,25 gram per cm kubik tinggal kalikan 1000. Sedangkan 1 atm sama dengan 10/5. Tekanan hidrostatiknya sama. Jawab. P sama dengan P0 ditambah rho GA. Masih rumus yang sama. Karena ini bercerita tentang sekitar tekanan. Ya, masukkan nilai-nilainya. Nah, hasilnya 12.500 H sama dengan 15 kali 10 pangkat 5 dikurangi 10 pangkat 5. Ini pindah ruas ya, jadi negatif. Nah, 14. Nah, kiri kanan di bagian nolnya, bagi 100. Nah, 14.000 per 125. Jawabannya 112 meter. Nah, cukup mudah ya soal ini. Karena ini lurus-lurus saja, soal tidak berbelit ya. Hanya kesulitannya kemungkinan dari sini. Konversi satuan. Oke, soal yang ketiga. Nah, aplikasi dari tekanan hidrostatik yaitu ke bejana berhubungan. Ini bejana berhubungan ya. Nah, aplikasinya adalah ke dongkrak hidrolik. Dongkrak untuk mengangkat beban atau mengangkat biasanya mobil ya. Ketika mobil itu bannya gembos, maka harus didongkrak. Nah, pakai dongkrak hidrolik. Nah, di dalamnya kenapa disebut hidro? Karena di dalam ada fluida. Fluidanya apa? Oli biasanya ya. Gitu. Nah, di sini FC 60 Newton, kemudian luas penampang C dan D 2 cm persegi dan 30 cm persegi. Nah, ini satuan ini tidak perlu dirubah. Kenapa? Karena perbandingan. Ya. Tapi kalau bisa diketahui dulu, biar tahu apa yang ada dan apa yang ditanyakan. Ya. Nah, bandingkan FC per AC sama dengan FD per AD 60/2, FD per 30. Nanti FD dapat ya 900 Newton. Ini bagi ini aja udah 30.
ya. Gitu. 30 kalikan dengan 3. Nah, 900 Newton. Bandingkan nih. Cuma 60 Newton dapatnya 600. Apalagi dongkrak yang nyata ini kecil sekali ya. Kecil sekali. Nah, tapi bisa mengangkat beban yang tonan. Ya, itu aplikasinya. Nah, sekarang aplikasi dari bejana berhubungan yaitu pipa U. Ya, dari gelas supaya kelihatan kaca. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan A dan B. Nah, mula-mula berisi air. Nah, kalau berisi air, permukaan kiri, permukaan kanan pasti rata, ya, atau sejajar, atau rata lah yang tepat. Nah, kemudian sebelah kiri diisi fluida. Fluida itu bisa minyak, bisa oli, bisa bensin, apa saja, ya. Yang penting nanti antara fluida dan air tidak bersatu. Jadi punya batas. Nah, di kiri 20 cm, 24 cm, di kanan air terdesak ke atas 15 cm. Nah, ingat nih tekanan A sama dengan tekanan B, ya. Seperti ini. Nah, ditanyakan berapa massa jenis fluida. Nah, ini percobaannya bisa Anda lakukan untuk menentukan atau untuk mencari massa jenis minyak goreng. Misalkan Sanko berapa, Bimoli berapa, Rose Brand berapa. Gitu. Banyak sekarang itu minyak-minyak itu. Minyak jelantah bagaimana itu kok tidak sehat itu. Nah, terus minyak kelapa ya, minyak kelapa yang aslinya gitu. Nah, berapa? Kita lewat ini caranya. Ya, langsung jawab. Rho H air. Jadi tekanan A sama dengan tekanan B. Rho GHA, Rho GHB. Nah, kiri kanan punya G. Coret ya. Nah, sekarang ini. 1 kali 15 sama dengan Rho kali 24. Maka 15 per 24 hasilnya 0,625 atau 625 kg per meter kubik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Cukup mudah untuk soal ini ya. Ini masih pipa U. Ya, ada hubungannya dengan soal nomor 4. Ya. Cuman pertama berisi air raksa. Pasti tingginya sama walaupun air raksa. Ya. Massa jenisnya 13,6. Ya. Kemudian diisi minyak. Berapa sentimeter minyak yang harus diisikan pada pipa permukaan kiri atau permukaan kanan supaya air raksa menonjol atau terdesak 1 cm naiknya. Nah, ini diketahui nih. Jawab. Ya. Tuh. Rho HHG, air raksa, air dari gerum. Rho H minyak, 1 kali 13,5 sama dengan 0,8 H. Nanti H-nya 13,5 dibagi 0,8. Nah, minyak harus dituangkan setinggi 17 cm supaya air raksa menonjol 1 cm atau naik 1 cm. Oke, itu jawaban yang berhubungan dengan pipa U. Nomor 4 dan nomor 5. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, kita akan minum misalkan. Ternyata airnya panas. Maka salah satunya adalah cara menuangkan atau memasukkan es, butiran es. Ya. Nah, massa jenis es 0,85, volumenya 200 cm kubik. Pembongkahan es tersebut kemudian dimasukkan dalam air. Hitung volume es yang terendam oleh air. Oke. Ya. Diketahui seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Bayangkan kita akan minum, ya, tapi airnya panas. Nah, maka salah satu supaya turun airnya, suhu airnya masukkan es. Nah, volume es taruh saja P total atau V. Nah, yang berada di udara itu PY, yang berada di air atau tenggelam itu PX. Jadi nanti P total sama dengan atau P sama dengan PX ditambah PY. Ya. Oke. Ilustrasinya seperti ini. Gaya berat W. Akibat ada gaya berat, maka ada gaya Archimedes ke atas. Nah, oke. Nah, jawab. Gaya Archimedes sama dengan gaya berat S. Rho G Px
ya. Karena gaya Archimedes itu gaya yang bekerja pada benda yang tenggelam di sini, terutama volume yang tenggelam. Nah, sama dengan mg rho ini g-nya coret dengan rho f Vx rho benda pi, ya. Nah, maka yang tenggelam itu rho benda kali pi per rho fluida, ya. Gitu. Nah, sekarang ini yang tenggelam. Sekarang yang terapung berapa? Px itu kalau dijumlahkan dengan Py itu berarti Pi total. Berarti Px dapat dicari dengan Pi dikurangi Py. Ya. Pi dikurangi Py. Itu kan Px nih. Ya. Ini pindah. Yang ini pindah ruas. Yang ini pindah ruas ke kanan. Ini pindah ke kiri. Jadi Py sama dengan 1 kurung 1 dikurangi rho benda per rho fluida kali volume. Nah, ini untuk yang tenggelam. Ini untuk yang terapung atau yang berada di permukaan air. Oke. Nah, ini notasi ini boleh tertukar lah. Bergantung keinginan kita. Yang penting ini tidak boleh bertukar untuk mencari yang di atas air dan ini yang ada di bawah air atau yang terendam. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan nilai-nilainya. Nah, itu ya. Sayang tadi. Nah, sekarang jawab. Px, Py. Masih yang tadi. Volume yang terendam. Px sama dengan rho benda per rho fluida kali volume. Nah, 0,85 per 1 kali 200. Nah, kalau pilihan ganda ditanyakan volume yang tenggelam, udah massa jenisnya berapa? Kalikan volume total ya. Kalau pilihan ganda. Jadi enteng kan? Tidak usah lewat ini. Langsung ini kali ini. Nah, berapa? 170 cm kubik. Nah, sekarang sisanya berapa? Berarti yang di permukaan air. Nah, volume es yang berada di udara. Boleh menggunakan 200 dikurangi 170. Ya, jawabnya sama dengan menggunakan rumus ini. Nah, 1 dikurangi 0,85 per 1 kali 200. Ya. Udah. Nah, seperti itu. Yang tenggelam 170, yang terapung atau yang berada di udara 30 cm kubik. Kalau dijumlahkan 200 cm kubik. Nah, begitu soal-soal yang telah kita bahas. Semoga kalian lebih mengerti tentang aplikasi konsep-konsep yang ada hubungannya dengan fluida statik. Oke, nah next video pokok bahasan tetap fluida statik tapi latihan soal yang ketiga. Tunggu video selanjutnya. Nah, andaikan video ini bermanfaat untuk peningkatan penguatan Anda, maka tinggalkan pesan Anda dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke grup atau ke teman Anda supaya mereka sama-sama mempelajarinya dan paham tentang fluida statik terutama ya. Nah, mohon maaf pada penampilan ini ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja ya. Dan selamat belajar dan selamat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.